Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma waryuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batila waryuqna istinabah. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati. Kita lanjutkan lagi kajian kita, yaitu seperti halnya biasa kita menambah ilmu, kita menambah wawasan lagi. Kenapa kok demikian? Karena hidup kita itu biar jauh lebih bermakna. Dan nilai kemanusiaan kita pun semakin kok kita tambah ilmu, otomatis nilai kemanusiaan kita pun juga naik derajat. Makanya kalau kita Islam atau teman-teman pun juga yang beragama non-Islam, saya yakin di setiap agama yang diyakininya itu menjunjung tinggi, yaitu perintah yang disebut menambah ilmu atau menambah wawasan. Ya, karena apa? Ciri khususnya manusia, bisa dikatakan manusia, kalau dirinya itu mau mendayagunakan akalnya. Setiap manusia kan punya otak, ya. Tapi kok otak kita tidak digunakan untuk berpikir, atau dalam bahasa umumnya tidak digunakan untuk menambah wawasan, ya artinya kemanusiaan kita itu hanya sebatas hewan. Makanya para filosof itu menyebutnya apa? Hayawanun anatikoh. Kalau bahasanya filosof paripatetik itu. Jadi ayo kita masuk ke level yaitu anatikoh. Maksudnya apa? Kita mau mendayagunakan akal dan pikiran kita. Karena kita sudah diberikan anugerah oleh Allah yaitu berupa otak. Ya, biar kita itu tidak hanya sebatas hayawanun. Maksudnya apa? Tidak berhenti pada level hewan. Tapi apa? Ayo kita masuk ke anatikoh. Jadi makhluk yang senantiasa berpikir dan menambah ilmu. Disitulah kita itu nilai kemanusiaan kita naik derajat dan menjadi manusia yang itu diharap-harapkan oleh Tuhan. Nanti kalau dalam bahasanya para sufi itu kan puncaknya nanti, yaitu apa? Kita masuk ke level yang disebut itu insanun kamil. Jadi manusia yang sempurna. Jadi manusia yang itu punya akal, sekaligus punya nurani, punya hati. Jadi kita kalau memakai bahasanya para sufi, kita ini kan mikrokosmos. Manusia yang itu hidup di alam kecil. Atau kita itu manusia yang disebut alam kecil. Tapi jangan salah, di dalam diri kita itu ada rahasia yang luar biasa, yang disitulah ada alam yang disebut makrokosmos, alam semesta. Jadi teman-teman kalau ingin menguasai atau ingin mengetahui seluruh isi alam semesta, hakikatnya di dalam diri kita itu ada alam semestanya. Jadi kalau kita meminjam kemarin para pendapatnya para filosof purba itu di tema ontologi, itu kan inti alam semesta yang disebut arse, itu kan ada 4 elemen yang tidak dipisahkan. Yang ini nanti menjadi harmonis, menjadi tertib, menjadi
teratur, yaitu dipersatukan dengan kekuatan cinta, ya kan? Nah, 4 elemen ini berupa air, berupa udara, berupa tanah, dan berupa satunya apa saya lupa. Nah, itu yang ada di elemen alam semesta. Itu pun juga ada di dalam diri manusia. Jadi kalau teman-teman itu cermat, di dalam diri kita itu kan juga ada airnya, ya kan? Dan di dalam diri kita pun juga ada udaranya. Jadi teman-teman tadi kalau ingin mengetahui seluruh isi alam semesta yang kita sebut sebagai makrokosmos, loh, di dalam diri manusia itu pun juga ada loh yang itu menyeluruh yang ada di alam semesta. Makanya Al-Ghazali itu menegaskan, ayo kita man arofa nafsahu. Ayo kita mengenali diri kita. Biar apa? Biar kita itu menemukan kebahagiaan kita. Jadi bahagia yang versi manusia, bukan bahagia yang versi makhluk. Nah, nanti kan ada juga yaitu Aristoteles kalau nggak salah, untuk agar manusia itu menemukan kebahagiaan, carilah yang itu ciri yang tidak bisa dibuang di dalam diri manusia, yaitu apa? Yaitu akal. Nah, akal ini adalah akses untuk mendapatkan ilmu, untuk menambah ilmu. Makanya Aristoteles nggak salah, dan saya pun sering menyebutnya, semakin orang itu tambah ilmu, harusnya kita itu semakin bahagia. Karena apa? Ciri yang paling fundamental di dalam diri manusia yaitu apa? Yaitu berpikir. Makanya hari ini ayo kita daya gunakan akal kita untuk berpikir biar kita itu semakin hari semakin bahagia. Dan kalau kita meminjam kacamatanya stoikisme, bahagia itu ada di dalam diri kita ketika kita itu tahu mana yang itu dapat kita kuasai dan mana yang itu tidak dapat kita kuasai. Ya, kayak teman-teman ditakdirkan misalkan kulitnya hitam, rambutnya keriting. Loh, itu bukan yang ada di kontrol manusia. Jadi kita nggak boleh sibuk di situ. Jadi kalau tiap hari kita kok sibuk dengan fakta yang namanya kulit hitam atau rambut keriting, yuk kita tidak akan bisa menemukan kebahagiaan karena itu sudah takdir, sudah di luar kontrol manusia. Nah, untuk agar kita itu bahagia, maka carilah yang itu dapat kita kuasai. Misalnya apa? Oh, saya sadar bahwa hari ini masih bodoh. Untuk agar kita tidak bodoh apa? Yuk kita harus senantiasa belajar. Itu adalah sesuatu yang dapat kita kuasai. Kenapa kok demikian? Dalam rumus besarnya, orang itu kok semakin mau belajar dan serius belajar, itu dalam hukum kausalitas nanti orangnya ini akan mendapatkan wawasan atau orangnya ini akan pinter. Tapi kok logika kita sejak awal sudah salah, ya. Kita pingin pinter, kita pingin punya wawasan luas. Kok tapi asumsi kita apa? Kita nggak mau belajar. Yo nanti secara hukum kausalitas kita yo tidak akan pinter. Ya, jadi apa? Jadi ayo kita cari yang itu sesuai, yang itu apa? Berada di dalam kontrol kita atau yang dapat kita kuasai. Makanya stoikisme ini kan ada istilah juga yaitu fatum brutum amor fati. Cintailah takdir yang hari ini terjadi. Kalau teman-teman hari ini menjadi mahasiswa, terimalah itu. Kalau hari ini teman-teman kok jomblo misalkan, nyari cewek nggak nemu-nemu, terimalah itu. Atau juga misalkan teman-teman yang cewek itu sama, sudah nunggu-nunggu nggak ada yang ngejar, nggak ada yang ngelirik, nggak ada yang WA, terimalah saja. Biar apa? Biar kita itu mudah untuk bahagia. Karena bagi stoik ini sumber kebahagiaan itu bukan di luar diri manusia. Melainkan apa? Sumber kebahagiaan itu ada di dalam diri manusia. Jadi kalau kita kok bisa
menguasai tadi apa yang dikatakan stoik dan kita bisa mencintai takdir kita, insya Allah kita akan bisa bahagia versi kita tanpa menunggu, tanpa menanti sesuatu yang ada di luar diri kita. Kayak teman-teman menegaskan saya akan bahagia kalau saya punya cewek, atau yang cewek saya akan bahagia kalau saya punya cowok. Ngapain menunggu punya cewek atau cowok? Loh, teman-teman ingin bahagia sekarang itu bisa. Karena apa? Karena yang menciptakan kebahagiaan itu adalah diri kita, bukan cewek kita, bukan orang lain, bukan sahabat kita. Tapi kok kita sejak awal menegaskan kebahagiaan kita itu tergantung pada sesuatu yang ada di luar diri kita, artinya yuk kita menempelkan kebahagiaan yang ada di luar diri kita. Nanti takutnya apa? Kalau teman-teman nanti diputus, ya, akhirnya yang mulanya bahagia sekarang nggak bahagia. Berbeda kalau kebahagiaannya itu lahir di dalam dirinya. Entah itu punya cewek atau tidak, yang cewek entah itu punya cowok atau tidak. Tapi sejak awal saya sudah bahagia loh dengan diri saya sendiri yang itu versi saya. Jadi teman-teman, untuk kita bisa masuk ke situ, ayo kita menambah wawasan. Ya, karena apa tadi saya sebutkan ciri otentik yang fundamental yang ada di dalam diri manusia itu adalah akal, ya, hayawanun anatikoh. Jadi manusia yang senantiasa berpikir. Makanya dalam Islam itu kan di Nas itu kan disebutkan gara-gara manusia punya akal ini dan bisa menerima pengetahuan, malaikat itu pada sujud pada manusia. Ini kan menunjukkan bahwa derajat manusia itu mulia loh di tengah alam semesta. Ya, buktinya apa? Buktinya malaikat itu pada sujud pada manusia. Jadi sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu tidak hanya sebatas berhenti pada Nabi Adam. Karena yang punya akal itu tidak hanya Nabi Adam, tapi apa? Tapi semua keturunannya Nabi Adam. Itu ya. Oke, itu mukadimahnya. Hari ini kita belajar yaitu temanya pluralisme dalam perspektif agama-agama. Jadi hari ini kita kan sudah sering mungkin ya mengatakan pluralisme, bahkan di logo-logo, di stiker-stiker di mobil, di motor itu kan ada pluralisme, bahkan di baju-baju, di kaos ya. Misalkan teman-teman itu ditanya apa itu pluralisme, mungkin kita pun juga masih bingung untuk menjawabnya. Makanya hari ini kita ayo mencoba menggali apa itu pluralisme. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar kita itu nanti bisa saling menghormati antara saudara-saudara kita, baik itu sesama agama maupun itu non-agama, agama yang ada di luar agama kita. Nah, itulah pentingnya kita belajar pluralisme. Oke, kita coba lihat dulu secara umum pengertian dari pluralisme itu apa. Oke, jadi pluralisme itu berasal dari kata pluralis. Yang dimaksud itu apa? Yaitu jamak. Maksudnya itu tidak hanya satu, melainkan itu banyak macam. Contoh kecil alam semesta ini kan jamak juga banyak. Ya, isinya pun juga macam-macam. Bahkan manusia sepersis apapun, ya, fisiknya sama, matanya sama, itu kan ada manusia yang dilahirkan itu kan kembar. Kelihatannya itu sama. Kadang kalau kita punya teman kembar itu, walaupun namanya berbeda, tapi kan kita bingung untuk membedakan ini yang A atau ini yang B. Ya, itu menunjukkan apa? Alam semesta itu tidak hanya satu versi, melainkan apa? Melainkan itu banyak versi, macam-macam.
Kalau secara luas ya, jadi pluralisme itu merupakan pemahaman untuk agar kita itu bisa menghargai adanya perbedaan. Sekaligus apa? Kita itu mampu untuk memperbolehkan mereka yang itu berbeda dengan kita mampu menghargai sesuai dengan keunikannya mereka masing-masing. Yang Islam jadilah Islam yang baik, yang mampu menghargai agama Kristen. Yang Kristen tetap menjadi orang Kristen yang baik. Jadi pluralisme itu mengajak kita agar kita itu bisa membaca bahwa di tengah alam semesta itu tidak hanya satu, melainkan banyak. Kalau kita sadar itu, ayo kita masuk step kedua, yaitu apa? Kita harus punya upaya untuk menghargai adanya perbedaan itu. Nah, biasanya kenapa kok hari ini itu chaos? Kenapa hari ini itu banyak konflik? Karena kita itu kurang pemahaman adanya pluralisme, ya. Jadi ayo kita belajar ini biar kita itu mampu membaca keunikan perbedaan-perbedaan yang ada di alam semesta ini, terutama apa? Terutama yaitu perbedaan agama-agama. Jadi yang agama yang berbeda dengan kita, biarkan mereka itu sesuai dengan ajarannya masing-masing. Biarkan mereka itu sesuai dengan ibadahnya masing-masing. Tugas kita apa? Tugas kita itu menghargai. Itu kalau kita bisa demikian, ya, itu kan rasanya nanti hidup itu kan enak. Tidak ada yang namanya chaos, tidak ada yang namanya saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Kenapa hari ini itu ada yang namanya penistaan agama dan lain sebagainya? Karena mungkin orangnya itu kurang pemahaman dengan adanya pluralisme. Kalau orangnya itu sudah tahu betul pentingnya pluralisme ini, kita otomatis akan mampu menghargai perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Kita mampu menjaga keunikan kita masing-masing dan agama lain itu bisa menghargainya. Ya. Dan ciri-cirinya apa? Pluralisme ini punya pandangan. Pertama apa? Realitas ini bersifat plural. Maksudnya apa? Alam semesta ini sifatnya itu banyak, berbeda dengan dualisme maupun monisme. Dualisme itu kan mengatakan bahwa alam semesta ini terdiri dari dua variabel. Kalau manusia manusia itu terdiri dari fisik dan rohani. Jadi apa-apa itu dibaca dengan kacamata dualisme. Kalau di dalam agama Taoisme itu kan ada yang namanya yin yang. Jadi ada feminisme, ada yang namanya satunya itu apa? Ya, gambarannya itu ada laki-laki, ada perempuan. Kalau alam itu ya ada siang dan ada malam. Jadi semuanya itu dibaca dengan kacamata dua, makanya disebut dualisme. Dan pluralisme itu berbeda juga dengan yang namanya monisme. Kalau monisme ini mengatakan bahwa realitas itu hanya satu. Makanya monisme ini kan kebanyakan mengakui Tuhan itu hanya satu yang menguasai alam semesta. Ya. Nah, kalau pluralisme itu berbeda dengan dualisme maupun monisme. Mengapa kok demikian? Karena pluralisme itu mengatakan bahwa alam semesta ini bersifat banyak. Jadi, kalau itu membaca manusia, manusia itu tidak hanya sebatas dualisme maupun monisme. Ya kan? Manusia kan cirinya kan banyak. Ada manusia yang itu kulitnya hitam, ada manusia yang kulitnya putih, nanti ada manusia yang itu dibedakan lagi sesuai budaya, sesuai etnis dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya selevel manusia saja itu plural. Dan itu dibaca oleh pluralisme. Yang kedua apa? Banyak tingkatan yang itu hierarkis yang ada di alam semesta yang terpisah.
Ya, makanya kalau dalam agama itu kan ada mukmin, ada kufur, ada kafir, ada murtad. Loh, itu kan manusia yang sifatnya hierarkis. Bahkan secara psikologis manusia pun juga bertingkat-tingkat. Ada manusia yang itu balita, ada manusia yang itu dewasa, ada manusia yang sudah tua, nanti meninggal dunia. Ternyata alam semesta ini pun juga hierarkis dan itu tidak bisa disatukan. Yang terakhir apa? Alam semesta ini pada dasarnya itu tidak ditentukan dalam bentuk dan tidak memiliki kesatuan. Jadi walaupun manusia itu bentuknya kelihatan sama, loh, tapi jangan salah, pikiran ide-idenya manusia itu berbeda. Mungkin kalau kita itu melihat semut yang kecil itu kan kelihatannya secara fisik kan sama. Loh, tapi kalau teman-teman itu mau melihatnya secara mikrofon, ya, melalui lensa besar, itu kan bentuknya semut kan berbeda. Ya, artinya apa? Artinya alam semesta ini tidak memiliki kesatuan. Kayak tadi kalau kita meminjam pemikirannya filosof Yunani kuno yang itu menggali inti alam semesta, ya, alam semesta itu ada yang mengatakan udara, ada yang mengatakan air, ada yang mengatakan sifatnya itu senantiasa berubah, yang sifatnya itu senantiasa besok A, sekarang B, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan apa? Alam semesta pada dasarnya itu tidak memiliki kesatuan. Maksudnya apa? Alam semesta ini sifatnya plural, sifatnya itu banyak, ya. Kayak teman-teman dulu waktu kecil, itu kan pengennya mungkin ingin menjadi pilot. Sekarang sudah kuliah kok rasanya pengen jadi pilot kok nggak mungkin ya. Malah kuliahnya sekarang diusulutin. Yo akhirnya teman-teman nggak jadi pilot malah menjadi dukun. Jadi alam semesta itu tidak bisa dipatokkan hanya satu versi. Karena apa? Karena tidak memiliki satu kesatuan, karena sifatnya banyak. Itu yang dimaksud pluralisme. Ini tipenya. Jadi ada tipe pluralisme metafisik, ada juga epistem, agama, politik, dan etika. Dan 5 pluralisme ini berbeda-beda. Pertama itu pluralisme metafisik yang ini mengatakan apa? Realitas itu tersusun dari banyak variabel. Ya, contoh kecil manusia. Manusia itu kan bisa dikatakan manusia karena itu tersusun dari banyak variabel. Ada tangan, ya kan? Ada kepala, apalagi ada akal, ada hati, kemudian ada rambut, baru disebut itu manusia. Alam semesta pun juga demikian, masyarakat pun juga demikian, bahkan negara itu pun juga tersusun dari banyak variabel. Negara kok itu hanya negara saja, tapi tidak ada masyarakatnya, tidak ada pemimpinnya, tidak ada menterinya, itu pun juga tidak bisa disebut sebagai negara. Jadi negara bisa disebut sebagai negara ketika apa? Ketika itu banyak variabel yang itu saling tersusun, saling kerjasama. Oh, kalau negara itu ada presidennya. Kalau hanya presiden saja, itu juga belum bisa disebut sebagai negara. Harus juga ada yang namanya masyarakat. Jadi pluralisme yang tipenya itu metafisik, ya, itu segala sesuatu itu harus tersusun dari banyak variabel. Kalau hanya variabelnya satu, itu tidak bisa dikatakan sebagai realitas. Kayak alam semesta. Kenapa kok bisa disebut sebagai alam semesta? Ya karena isinya alam semesta ini banyak, ya kan? Ada lautan, ada manusia, ada langit, ada siang, ada malam. Loh, semuanya itu kan variabel-variabel yang banyak, yang itu tersusun, yang itu disebut sebagai alam semesta. Itu tipe pertama.
Kalau tipe kedua yang disebut epistem ini, ya, jadi adanya banyak ilmu. Hari ini kan banyak sekali ilmu, ya kan? Ada sosiologi, antropologi, etnografi, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, dalam tipe pluralisme epistem ini, adanya banyak ilmu itu menjadi faktor utama pertumbuhan ilmu. Jadi teman-teman ingin melahirkan sesuatu ilmu yang baru, pemahaman ilmunya itu harus banyak, baru bisa menemukan sintesanya dari ilmu itu apa. Kalau kita memakai kacamatanya Hegel, itu kan ada trilogi tesis, antitesis, dan sintesis. Ya, kalau kita menemukan sesuatu yang kita temukan itu A ini nanti akan berbenturan atau akan bertemu dengan sesuatu yang itu berbeda dengan A. Jadi alam semesta ini termasuk yaitu epistem itu pasti tidak terlepas dari tesis antitesis yang itu nanti melahirkan ilmu yang baru. Ya kan? Misalnya apa? Misalnya dulu di Jawa itu sifatnya itu agamanya adalah Hindu. Ya, kan agama yang bisa dibilang tertua di Jawa itu kan Hindu. Baru kemudian lahir agama Islam. Nanti ada pertemuan agama Islam dan Hindu, lahir yang namanya sinkretisme, pertemuan dari agama yang berbeda. Dan itu tumbuh di Jawa. Itulah sinkretisme yang disebut sebagai sintesis, pertemuan antara tesis dan antitesis. Jadi apa? Keragaman ilmu yang ada hari ini itu adalah sebagai faktor utama adanya ilmu yang baru. Dan sekaligus apa? Setiap ilmu itu punya versinya masing-masing. Kita itu tidak bisa menyamakan ilmu sosiologi dengan ilmu ekonomi. Karena apa? Karena wilayahnya itu berbeda, karena objek yang dikaji itu berbeda. Kalau teman-teman itu ingin mengkaji ilmu eskatologis dan kita memakai kacamata pragmatisme atau memakai kacamata sekularisme, yo itu tidak akan ketemu. Karena apa? Karena versinya itu sudah berbeda. Ya, jadi tentukan dulu versinya ilmu ini apa. Ini kan menunjukkan bahwa ternyata pada wilayah ilmu pengetahuan itu pun juga plural, itu pun juga berbeda. Walaupun dalam agama Islam mengatakan ilmu itu hanya satu yang miliknya Allah. Tapi ketika ilmu itu sudah dimiliki oleh manusia dan sudah dikaji oleh manusia dan tumbuhlah ilmu, itu ilmu sudah macam-macam. Sudah versinya itu berbeda-beda. Karena apa? Karena setiap pemikiran, setiap ide yang itu dimiliki oleh manusia, itu pun juga berbeda-beda juga. Walaupun tadi Islam mengatakan semua ilmu itu adalah miliknya Allah, kita setuju. Tapi kalau itu sudah masuk ke otaknya manusia, ilmu itu sudah berbeda-beda. Versinya pun sudah tidak sama. Yang ketiga apa? Pluralisme agama. Jadi kalau yang agama ini adalah kondisi hidup bersama di mana di masyarakat itu ada banyak agama. Baik itu di komunitas dan lain sebagainya. Tetapi setiap agama masing-masing ini mempertahankan ajarannya. Ya, kayak di Indonesia ada Hindu, ada Konghucu, ada Islam. Itu adalah kondisi hidup bersama antar agama. Tapi tugas kita yang sebagai manusia apa? Ayo kita tetap mempertahankan ajaran agama yang kita ikuti, yang kita yakini. Kalau Islam jadilah Islam yang baik. Kalau Kristen jadilah penganut Kristen yang baik. Kalau Hindu jadilah umat Hindu yang baik. Kalau kita bisa demikian, ya, nanti kita akan menjadi suatu komunitas yang itu pluralisme yang tadi, yang kita bisa menghargai, menghormati adanya perbedaan agama di setiap masyarakat atau di setiap daerah. Itulah yang disebut pluralisme.
Kalau pluralisme politik ini adalah suatu sistem pemerintahan yang itu menerima adanya perbedaan, baik itu bahasa, etnis, budaya maupun agama. Kayak Indonesia, itu kan bahasanya macam-macam. Ada bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Bugis, bahasa Betawi dan lain sebagainya. Etnis pun juga banyak macamnya, banyak banyak perbedaannya. Bahkan agama yang saya sebut tadi, di Indonesia pun ada banyak macam agama, ya. Artinya apa? Kalau dalam pluralisme politik ini suatu pemerintahan yang itu menerima adanya perbedaan-perbedaan yang ada di suatu negara maupun di suatu daerah. Jadi misalkan teman-teman nanti menjadi presiden atau menjadi menteri atau menjadi penguasa daerah, sadarilah bahwa yang dikuasainya itu tidak hanya satu kesatuan, melainkan apa? Melainkan itu plural. Kalau kita mengetahui ada banyak perbedaan di setiap daerah, ayo kita membangun sistem pemerintahan yang itu bisa menghormati adanya keragaman. Biar apa? Biar di suatu pemerintahan itu tidak chaos, ya. Biar di suatu daerah itu tidak konflik. Nah, antara konflik dan tidak konflik ini pemerintahnya harus bijaksana. Tahu apa itu pluralisme politik. Yang terakhir ada juga yaitu pluralisme etika. Jadi ini menegaskan setiap daerah, setiap masyarakat itu memiliki tatanan nilai etika yang berbeda-beda loh ya. Ya kan? Nilainya kita, misalkan yang sebagai orang Jawa, itu juga berbeda dengan nilai yang itu dipegang oleh masyarakat Eropa. Ya kan? Di masyarakat Eropa itu kalau ngomong, itu kan harus saling menatap matanya. Kalau itu diterapkan di Jawa, kalau kita sedang ngomong sama kiai, sama ustadz misalkan, kalau kita kok menatap matanya, itu kan etiknya kan kurang baik. Iya kan? Maksudnya apa? Dalam level pluralisme etika ini, sadarilah bahwa setiap masyarakat itu punya nilai yang dipegang, dan itu berbeda dari satu daerah dan daerah lain. Nah, kalau kok kita menyadari itu dan kita sadar ternyata setiap masyarakat itu punya nilai dan etika yang berbeda-beda, sekarang tugas kita adalah ayo kita menghargainya, ayo kita menghormatinya. Inilah tipe yang disebut pluralisme. Jadi ada 5. Ada metafisik, epistem, religion, politik, dan etika. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke nalarnya, ya. Yang pertama ada perspektif pluralisme. Jadi setiap subjek itu memiliki perspektif masing-masing tentang nilai. Ya. Bahkan setiap manusia itu ketika menangkap realitas itu pun juga berbeda-beda perspektif. Contoh teman-teman kalau memakai kacamata fenomenologi, kayak kemarin saya sudah menyebutkan itu, sama-sama manusia yang notabene itu seorang mahasiswa pendidikan agama misalkan, sama mahasiswa yang itu pendidikan manajemen atau ekonomi, ketika melihat realitas yang realitasnya ini sama, yaitu apa? Misalnya melihat sawah, mahasiswa agama ini akan mengatakan, wah enaknya sawah ini dibangun masjid yang besar, biar ini bisa menjadi ladang ibadah masyarakat. Tapi bagi mahasiswa akuntansi atau ekonomi, ini mengatakan enaknya sawah ini dijadikan pabrik, dijadikan bisnis. Artinya apa? Setiap subjek itu punya perspektif masing-masing terhadap realitas. Baik itu juga tentang nilai, ya. Kita hari ini kan nilai yang kita pegang apa, itu otomatis pun juga berbeda dengan teman-teman kita. Kayak misalnya teman-teman, oh saya mahasiswa S1, kok
Saya tak jomblo dulu lah, saya mau serius belajar. Loh, itu juga nilai yang dipegangnya. Tapi pun juga ada mahasiswa yang S1, saya tak cari pacar lah, biar saya belajarnya semangat, biar nanti kalau membuat makalah, membuat skripsi, biar ada yang membantu. Yang membantu siapa? Pacar saya. Makanya teman-teman carilah pacar yang pinter, biar bisa membantu membuat makalah maupun skripsi. Artinya apa? Setiap individu itu punya perspektif berbeda-beda, ya. Ada juga yaitu pluralisme hipotesis. Maksudnya apa? Proposisi ataupun dugaan yang itu belum terbukti kebenarannya, seperti ada agama A, B, dan lain sebagainya, mana yang lebih cinta damai? Hari ini kita mengatakan Islam itu adalah agama yang cinta damai. Itu kan kita punya hipotesisnya. Dan buktinya mana? Mungkin kita hari ini belum menemukan bukti yang itu absah, karena agama Islam itu masih ada banyak yang chaos, banyak yang konflik. Tapi kan kita meyakini agama kita itu adalah agama yang cinta damai. Artinya apa? Artinya ada dugaan yang kuat tentang kebenaran walaupun itu belum terbukti secara absah. Ya, kayak misalkan teman-teman yang itu mengambil penelitian kuantitatif, itu kan sudah punya gambaran hasil penelitiannya, ya kan? Nanti hasil pembuktian kebenaran dari penelitian ini, nanti teman-teman harus menggali datanya. Oh, bener nggak sih kalau Islam itu cinta damai? Oh, ternyata iya. Buktinya apa? Buktinya A, B, C, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada juga pluralisme metodologis. Jadi adanya ilmu pengetahuan yang sampai hari ini banyak macam, itu karena apa? Karena adanya asas metodologi yang berbeda-beda. Ya, kenapa kok hari ini ada sosiologi, ada psikologi, ada etnografi? Kenapa kok lahir ilmu pengetahuan demikian? Karena ada dasar metodologi yang berbeda-beda. Contohnya itu apa? Seperti cara berpikirnya orang timur dan orang barat. Ya kan? Kita kan mengenal basisnya cara berpikirnya orang timur itu adalah irasional. Apa-apa dibaca secara metafisik. Sedangkan cara berpikirnya orang barat itu adalah realisme. Jadi membaca segala realitas yang itu nampak, yang itu empiris, yang itu faktual. Kayak orang Jawa itu loh. Orang Jawa itu kan sifatnya kan, cara berpikirnya kan mengikuti orang timur. Jadi apa-apa itu dipikir tidak hanya sebatas akal, melainkan apa? Melainkan hati nuraninya itu pun juga main. Jadi ada yang namanya pluralisme metodologis. Ini kan menunjukkan apa? Menunjukkan setiap manusia itu cara berpikirnya itu berbeda-beda. Kayak 4 madhab itu loh. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Abu Hanifah. Kenapa kok mereka istimbatnya itu berbeda-beda dan istihadnya itu berbeda-beda? Karena apa? Karena landasan metodologinya itu berbeda-beda. Ya, jadi apa? Ilmu pengetahuan yang hari ini itu sudah berdiri secara logos, secara mandiri. Karena itu atas dasar metodologi yang berbeda-beda. Sebagai halnya tadi saya menyebutkan, kalau itu wilayah sosiologi, jangan disamakan dengan etnografi. Kalau itu etnografi, jangan disamakan dengan eskatologis. Kalau kita menyamakan, yang terjadi nanti chaos. Ya, kenapa demikian? Karena metodologi cara berpikirnya itu sudah berbeda. Gitu ya. Itulah nalar dari pluralisme. Nah, ini. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang itu bisa pluralis, bisa menghargai, dan bisa toleransi,
dan bisa menghormati adanya perbedaan di setiap masyarakat dan di tengah alam semesta. Yang pertama apa? Kita itu harus punya nilai yang itu kita anggap berharga dan disepakati bersama di tengah masyarakat. Oke, kita sadar bahwa di Indonesia ini masyarakatnya majemuk, agamanya pun juga berbeda-beda, bahasanya pun juga berbeda-beda. Kalau kita sudah menyadari adanya kemajemukan itu, ayo kita membuat nilai bersama yang kita pegang tanpa harus membedakan ajaran yang berbeda-beda atau nilai di setiap masyarakat yang berbeda-beda. Jadi agar kita itu bisa menjadi masyarakat yang pluralis atau bisa menjadi manusia yang itu pluralis, kita harus membuat nilai bersama yang kita sepakati, tidak hanya disepakati oleh orang Islam saja, tapi disepakati juga oleh orang Kristen, oleh orang Hindu maupun orang Konghucu. Kalau kok kita bisa menjunjung nilai bersama ini, yo masyarakat kita akan damai. Kita saling bisa menghormati. Ya. Jadi yang pertama harus ada nilai bersama yang itu dianggap berharga. Kalau itu dianggap berharga, harus disepakati bersama di tengah sosial masyarakat. Yang kedua apa? Untuk agar kita itu bisa menjadi masyarakat pluralis, dasar hubungan sosial kita dalam berhubungan sesama manusia itu harus saling toleransi, harus saling memahami dan saling menghargai. Ya, oh kalau temanku ini agamanya Kristen, jangan dilihat agama Kristennya, tapi apa? Lihat bahwa kamu itu teman saya yang sama-sama manusia. Kamu itu sama loh, sebagaimana saya yang itu sama-sama manusia. Hari ini kok kenapa kita banyak chaos? Karena kita itu sering yang hanya melihat pada label-label yang itu menempel pada manusia. Iya kan? Kayak teman-teman, oh itu agamanya Kristen, itu dogmanya NU, itu dogmanya Muhammadiyah. Tapi kita lupa melihat bahwa itu sama seperti halnya kita yang itu apa? Yang itu sama-sama sebagai manusia. Ya, jadi untuk kita itu biar bisa menjadi masyarakat yang itu sejahtera, katakanlah, kita hubungannya itu harus toleran. Kita saling memahami karena setiap manusia itu sudah berbeda perspektif, punya ide yang itu berbeda dengan kita, dan setiap daerah itu punya etnis yang itu berbeda dengan etnis kita. Makanya apa? Kita harus saling memahami dan menghargai. Yang ketiga apa? Harus ada yang namanya komunikasi yang itu terbuka dan sehat. Biar apa? Biar ketika adanya perbedaan itu bisa dicari mana jalan keluar yang terbaik. Untuk apa? Untuk agar masyarakat itu saling kerjasama. Iya kan? Untuk agar bisa masyarakat itu saling kerjasama, bisa saling tolong menolong walaupun isinya itu berbeda-beda, jalan satu-satunya yaitu dengan komunikasi. Ya, kayak teman-teman misalkan lagi marahan sama ceweknya, mungkin beda perspektif, beda prinsip, dengan beda tujuan, ya sudah pacaran 5 tahun tapi kok malah meh putus, ya gara-gara beda prinsip. Loh, itu bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi. Ayo Dik, enaknya bagaimana? Aku sadar kamu itu berbeda dengan saya, tapi ayo kita komunikasi, kita cari mana yang terbaik biar kita saling bersama, kita bisa membangun rumah tangga. Gaya nih. Nah itu ya, yang ketiga harus ada yang namanya komunikasi yang terbuka, yang sehat, jangan ditutup-tutupi. Yang ketiga, biar kita bisa menjadi masyarakat yang plural, ya, harus tidak ada yang namanya paksaan, tidak ada yang namanya hegemoni, diskriminasi maupun kekerasan. Kalau kok selama ini di setiap masyarakat masih ada paksaan, masih ada
diskriminasi dan kekerasan, yo sampai kapanpun tidak akan menjadi masyarakat yang plural yang bisa menghargai antara satu dengan yang lainnya. Nah, agar untuk kita bisa menjadi masyarakat yang itu berbeda-beda, tapi kok kita rukun, kita damai, kita harmonis, ayo kita jangan saling memaksa, jangan saling menjatuhkan, jangan ada yang namanya kekerasan. Hari ini kan banyak sekali kan kekerasan dalam agama, kekerasan rumah tangga, kekerasan masyarakat, kekerasan di setiap daerah. Kenapa kok demikian? Karena belum tercipta yang namanya tadi, yaitu ruang komunikasi publik yang sehat. Makanya apa? Untuk agar kita itu rukun dan harmonis di setiap masyarakat yang isinya berbeda-beda, ayo kita jangan saling memaksa, jangan saling diskriminasi. Nah, itu ya, itu ada 4 untuk agar kita menjadi manusia yang plural. Oke, baru kita masuk ke pluralisme agama. Ya kan, kalau tadi secara umum, secara istilah dan lain sebagainya, sekarang kita masuk ke pluralisme agama. Yang pertama ada pluralitas. Maksudnya apa? Masyarakat itu terdapat bermacam-macam agama. Kayak saya tadi menyebutkan di Indonesia ada Islam dan lain sebagainya. Itulah yang disebut sebagai pluralitas. Ada kesadaran adanya bermacam-macam atau perbedaan agama. Nanti yang kedua ini, ya, kalau kita itu sudah menyadari adanya macam-macam agama di setiap masyarakat, ayo kita menjadi pluralisme inklusif. Maksudnya apa? Kita itu meyakini agama kita yang paling benar. Tapi kita pun juga harus bisa menghargai keyakinan agama lain. Jadi kita tidak hanya berhenti pada pluralitas, tapi kita harus punya yang namanya pluralisme inklusif. Kita tetap meyakini Islam itu paling benar, tapi kita harus bisa menghargai agama Kristen, bisa menghargai agama Konghucu. Disitulah kalau kita bisa, kita akan bisa menjadi masyarakat yang rukun. Ya. Yang terakhir ada yang itu disebut pluralisme paralelis. Jadi semua agama itu berada pada satu titik dengan jalan yang berbeda-beda. Ya, agama Kristen itu kan ajarannya berbeda dengan agama Islam. Ya, itu sebagaimana teorinya Kopernikus yang itu mengatakan setiap jalan yang itu berbeda-beda, hakikatnya itu adalah nanti pada satu titik kebenaran atau pada satu titik tempat. Gambarannya itu kan seperti air yang itu terus mengalir. Mengalirnya itu ada di sungai, mengalirnya itu ada di air terjun, mengalirnya itu ada di telaga atau ada di manalah. Tapi kan air ini akan mengalir pada suatu titik temu yang itu disebut apa? Yang disebut itu adalah lautan. Mereka akan bersatu. Yang itu ada di lautan. Itulah yang disebut pluralisme paralelis. Ya, jadi semua agama itu berada pada satu titik dengan jalan yang berbeda-beda. Oke. Kalau kita sudah tahu pluralitas, pluralisme, inklusif, dan paralelis, baru kita masuk pada perspektif pluralisme yang itu pada kacamata agama-agama. Ya, jadi pertama coba kita lihat pluralisme dalam perspektif Islam. Jadi Islam itu tidak ada satupun ayat, baik itu di Quran maupun di hadis, yang itu mengobarkan semangat kebencian, itu enggak ada. Baik itu permusuhan, pertentangan, dan lain sebagainya. Enggak ada satu Al-Quran dan hadis yang itu mengajarkan ayo kita saling membenci, itu enggak ada.
atau ayo kita saling bermusuhan, itu nggak ada. Coba teman-teman dicek. Kalau nggak percaya, ya, setiap isi dalam Al-Quran pasti mengobarkan semangat kerukunan, pasti mengobarkan semangat perdamaian. Tidak ada satu nas yang ada di Quran dan hadis yang itu mengajarkan semangat kebencian, itu nggak ada. Walaupun itu ada, itu adalah tafsirnya manusia, ya. Yang namanya tafsir itu kan macam-macam. Ada tafsir A, tafsir B, dan lain sebagainya. Buktinya apa? Buktinya hari ini kan tafsir kan banyak sekali. Qurannya itu satu, ya, hadisnya itu ya satu. Tapi kok ada banyak versi tentang hadis, tentang Al-Quran. Lu itu sudah tafsirannya manusia. Tapi kok ketika kita itu menemukan ada nas kebencian, permusuhan, coba dicek ulang apakah ini asli dari nas Al-Quran ataukah itu sudah tafsir yang itu sudah dibuat oleh mufasir. Jadi teman-teman itu harus jeli, harus kritis. Biar apa? Biar kita pun juga tidak tertipu dengan yang namanya tafsir. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kenapa kok makhluk manusia yang ada di alam semesta ini berbeda-beda? Karena Tuhan itu menghendaki manusia itu berbeda-beda. Perbedaan manusia itu tidak hanya pada realitas fisik, melainkan apa? Melainkan Tuhan pun juga menciptakan manusia yang itu berbeda-beda dalam wilayah ide, gagasan, dan keyakinan. Ya, jadi hari ini kok kenapa ide kita itu berbeda dengan idenya sampean, atau gagasan saya itu berbeda dengan gagasan sampean? Karena itu adalah kehendaknya Tuhan dalam menciptakan manusia. Ya, tidak hanya pada wilayah fisikal. Bahkan wilayah fisik itu kan manusia sudah berbeda-beda, ya kan? Ada yang rambutnya keriting, ada yang hidungnya pesek, ada yang matanya berbinar, ada apalagi, ada yang tinggi, ada yang pendek. Loh, itu adalah yang menciptakan Tuhan. Tidak hanya pada wilayah fisik, bahkan wilayah ide, keyakinan, pemikiran itu pun juga berbeda. Ya kan, kayak kemarin kita membahas tema-tema yang sebelumnya, pemikirannya Plato berbeda dengan pemikirannya Aristoteles, pemikirannya orang timur pun juga berbeda dengan pemikirannya orang barat. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menghendaki itu. Makanya kalau kita menyadari, kalau kita itu beragama Islam, ayo tugas kita kalau kita sudah menyadari adanya perbedaan, tugas kita apa? Tugas kita itu adalah ta'aruf, saling mengenal. Kenapa kok hari ini banyak chaos? Ya, banyak sering melihat adanya perbedaan tapi tidak persamaan, karena kita itu kurang yang namanya ta'aruf. Kalau kok hari ini kok bisa ta'aruf, nanti kita akan menemukan bahwa semuanya itu yang menciptakan itu adalah Allah. Di situ kita akan menyadari bahwa ternyata Tuhan itu maha adil. Ternyata Tuhan itu maha bijaksana. Kalau kok Tuhan itu hanya menciptakan manusia yang itu fisiknya sama semua, itu kan rasanya berbeda. Kalau misalkan Tuhan di alam semesta ini hanya menciptakan laki-laki, kita yang sebagai laki-laki itu kan hamba. Hari ini melihat kamu lagi, besok kamu lagi, besok kamu lagi, besok kamu lagi, laki-laki meneh, laki-laki meneh. Kita yang sebagai laki-laki itu kan hamba. Makanya apa? Tuhan menciptakan makhluknya itu berbeda-beda. Ada laki-laki dan ada perempuan. Biar apa? Biar saling ta'aruf. Kalau kita bisa saling mengenal, nanti yang terjadi apa? Kita itu akan menjadi manusia yang harmonis. Itu loh ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Andaikan Tuhanmu itu menghendaki, tentu dia itu menjadikan umat yang satu. Tapi apa? Tapi Allah itu tidak menghendaki. Melainkan apa? Tuhan itu menciptakan makhluk yang itu senantiasa berbeda. Itu kan dalam sejarah awal manusia.
itu kan sudah terjadi yang namanya perbedaan, ya kan? Apa itu? Yaitu yang terjadi pada Habil dan Qabil. Kenapa kok mereka itu saling bunuh-membunuh, ya kan? Bukan saling bunuh, malah yang satunya itu membunuh karena dasarnya itu berbeda. Makanya tugasnya tadi kita apa? Ayo kita step yang lebih lanjut, yaitu menjadi manusia yang pluralis, yang bisa membaca adanya perbedaan, kemudian kita mengambil sikap yaitu menghargai. Ada juga nas, yaitu apa? Allah itu berfirman, tidak ada paksaan dalam memasuki agama. Jadi teman-teman mau beragama Kristen, mau beragama Konghucu, mau beragama Yahudi, itu enggak ada paksaan di dalam Islam. Ya, jadi teman-teman kenapa kok hari ini beragama Islam? Itu kan tidak ada yang memaksa. Tuhan sendiri itu menegaskan, aku tidak memaksamu untuk memasuki agama. Carilah agamamu sendiri, mana yang menurutmu itu paling benar. Tapi sejak awal Tuhan itu mengatakan Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Itu ya, itu. Jadi Islam itu pertama tadi, tidak ada yang namanya spirit kebencian maupun permusuhan. Dan Tuhan itu menciptakan makhluk itu berbeda-beda, baik itu secara fisik maupun secara ide, dan itu ditegaskan di nas Al-Quran. Bahkan di dalam hadis disebutkan apa? Orang Islam itu mengharuskan umatnya harus berbuat baik dan saling menghormati hak-hak tetangga. Ya, tetangga ini jangan dibaca hanya sebatas tetangga yang beragama Islam. Yang namanya tetangga ini adalah macam-macam, etnisnya berbeda, agamanya berbeda. Ya, kalau kita menyadari tetangga kita itu macam-macam, ayo kita berbuat baik kepada mereka. Ayo kita saling menghormati hak-hak mereka. Bahkan apa? Bahkan kalau kita yang beragama Islam, ada tetangga kita yang itu non-Islam, dan kita mendapati ada momen ternyata tetangga yang non-Islam ini sakit, kita pun juga wajib untuk memenuhi haknya, yaitu apa? Kita itu setidaknya apa? Mengunjunginya atau menjenguknya. Biar apa? Biar kita itu yang orang Islam itu kelihatan Islamnya itu menjadi Islam yang rahmat. Hari ini kan kadang chaos kan, umat Islam yang itu tidak rahmat. Sedangkan Islam sendiri sejak awal menegaskan Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ayo kita yang itu beragama Islam, ayo kita menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Tidak hanya sebatas ajaran saja, tapi apa? Tapi orang Islamnya pun juga rahmatan lil alamin. Ya, kenapa kok umat Islam ini mengharuskan berbuat baik dan menghormati hak-hak tetangga? Karena apa? Karena ada hubungannya dengan keimanan kepada Allah dan kepada hari akhir. Kalau teman-teman itu meyakini adanya hari akhir, ayo kita berbuat baik kepada tetangga. Kalau teman-teman itu beriman kepada Allah, itu indikatornya adalah sebatas sejauh mana kita itu mampu berbuat baik kepada orang lain atau kepada tetangga kita, ya. Jadi indikatornya keimanan kita kepada Allah itu bisa dibaca sesuai dengan perilaku kita, sejauh mana kita itu bisa berbuat baik, sejauh mana kita itu bisa menghormati hak-hak orang lain. Jadi inilah perspektif Islam. Untuk apa? Untuk agar kita itu mampu menghormati adanya perbedaan. Ada juga yaitu perspektifnya Kristen. Jadi Kristen ini pertama mengatakan apa? Di perjanjian baru itu, Yesus itu diutus tidak hanya untuk orang-orang Israel saja, melainkan juga untuk orang-orang non-Yahudi. Jadi makanya di Kristen itu kan
terkenal sekali adanya ajaran yang disebut itu apa? Perintah untuk saling mengasihi antar sesama yang disebut cinta kasih. Makanya itu kan ada cerita, ada ajaran yang Nabi Isa itu, kalau engkau ditampar pipi kananmu, maka berikanlah pipi kirimu. Artinya apa? Artinya sangat menjunjung tinggi adanya cinta kasih. Tidak ada yang namanya kebencian, tidak ada yang namanya diskriminasi. Bahkan di situ disebutkan adanya perintah untuk saling mengasihi antar sesama ini, ya. Sesama itu bukanlah orang yang itu kita pilih sendiri, melainkan apa? Setiap orang atau semua orang, siapapun itu, yang itu dihadirkan oleh Allah, yang itu hadir di dalam kehidupan kita. Baik itu keluarga, etnis, agama, aliran, kepercayaan, dan lain sebagainya. Kenapa kok mereka ada dan itu berbeda-beda? Karena itu yang menghadirkan itu adalah Allah. Ini perspektifnya Kristen. Kalau kita menyadari itu, adanya perbedaan itu yang menghadirkan itu adalah Allah, maka ayo kita bersama untuk bisa apa? Untuk bisa saling mengasihi sesama. Ayo kita menjadikan hati kita itu hati yang penuh cinta kasih. Artinya apa? Kita melihat setiap manusia, melihat setiap etnis yang berbeda itu dengan kacamata cinta, bukan kacamata benci. Ya. Hari ini kan sering konflik karena apa? Karena kita itu membacanya itu dengan kacamata benci. Tapi kok hari ini kok kita memakai kacamata cinta? Nanti yang terjadi apa? Yang terjadi itu adalah lahir yang namanya masyarakat plural. Yang itu berbeda-beda, tapi kita mampu yang itu disebut apa? Kita bisa menghargai antara perbedaan itu. Jadi perspektifnya Kristen itu, ya, jadi apapun dan siapapun yang itu ada di sekeliling kita, itu yang menghadirkan itu adalah Allah. Dan itu berbeda-beda. Dan kalau kita bisa menyadari itu, ayo kita cintai mereka. Enggak ada salahnya kita mencintai mereka, ya kan? Daripada kita itu membencinya, karena membenci itu merusak. Kayak katanya Imam Syafi'i itu loh, benci itu seperti halnya engkau ingin orang lain itu terjatuh, orang lain itu rugi, ya. Tapi sebenarnya apa? Sebenarnya yang rugi itu adalah dirimu sendiri. Karena apa? Karena kebencian itu adalah merusak jiwa kita. Kayak katanya Imam Syafi'i lagi, kayak engkau itu ingin mencuci baju tapi dengan air kencing, ya sampai kapanpun bajunya itu tidak akan bersih. Nah itu ya. Dan kemudian apa? Di perspektif Kristen ini, ya, adanya bangsa lain, budaya, adat, dan kepercayaan itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang negatif, kafir, dan gelap. Itu enggak bagi orang Kristen. Melainkan apa? Melainkan adanya perbedaan adat, budaya, keyakinan itu dipandang sesuatu sebagai positif. Di mana apa? Di mana Roh Kudus itu juga bekerja. Kemudian dilanjutkan apa? Adanya Roh Kudus dari setiap manusia yang berbeda, keyakinan yang berbeda itu dapat tumbuh iman, sehingga dengan adanya Roh Kudus ini mereka itu siap bertemu dengan Allah. Jadi itu ya. Jadi bagi orang Kristen apa? Adanya perbedaan kepercayaan etnis dan budaya itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang jelek, itu enggak, melainkan sesuatu yang positif. Karena apa? Karena setiap manusia itu ada Roh Kudusnya. Kalau kita membaca dalam aspek tasawuf itu kan setiap manusia itu ada ruh kesucian, ada ruh suci yang disebut itu rohnya Tuhan. Jadi kalau di dalam diri kita itu ada roh Tuhan, kita itu nanti siap untuk bertemu dengan Allah. Itulah perspektifnya orang Kristen.
Kalau perspektifnya orang Katolik, ini ada pandangan dari Rahner yang dia itu mengatakan apa? Penganut agama lain itu dimungkinkan itu juga bisa menemukan karunia dari Yesus melalui apa? Melalui agama mereka sendiri tanpa harus menganut agama Katolik. Jadi di luar Katolik, misalkan kita yang sebagai Islam, ya, kita pun juga bisa menemukan karunia-Nya Yesus. Kita pun juga bisa menemukan kebenaran Yesus, pertolongan Yesus tanpa kita menjadi agama, tanpa kita menganut agama Katolik. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Gereja Katolik itu tidak menolak apapun yang ada dalam agama-agama, yang itu setiap agama punya versinya masing-masing. Ada agama yang mengatakan agama ini paling benar. Ada yang mengatakan agama ini yang paling absolut. Itu bagi gereja Katolik itu enggak ada soal, enggak ada masalah. Karena apa? Setiap ajaran agama bagi orang Katolik, ya, itu memantulkan sinar kebenaran yang itu bisa menerangi setiap orang, iya kan? Agama Kristen itu punya kebenaran masing-masing. Agama Islam punya kebenaran masing-masing yang itu bisa menerangi semua orang yang meyakininya. Ya. Jadi orang Katolik ini menurut saya ini punya perspektif yang luar biasa yang bisa membaca ajaran-ajaran dari agama yang berbeda. Jadi walaupun agama itu memiliki keyakinan dan kebenaran yang berbeda-beda, itu enggak ada soal. Karena apa? Setiap kebenaran dari setiap agama itu memantulkan sinar kebenaran yang itu bisa menerangi dari setiap orang yang meyakini agamanya masing-masing itu. Makanya gereja itu mendorong para putranya itu agar bisa menjadi manusia yang bijaksana dan penuh kasih. Maksudnya bijaksana apa? Saya tahu kalau agamamu itu benar, sesuai versimu, dan saya tahu kalau agamaku ini paling benar, itu pun juga sesuai versiku. Tugasku apa? Ayo kita saling mencintai. Dengan apa? Dengan melalui membuka dialog kerjasama antar setiap agama yang berbeda-beda. Ya, jadi gereja itu menyarankan para putranya, ayo menjadi manusia yang bijaksana. Tidak hanya berhenti menjadi manusia yang pinter, yang cerdas, tapi apa? Menjadi manusia yang wisdom, sekaligus yang punya cinta atas sesama. Yang terakhir apa? Para teolog orang Katolik seperti John Hick, Paul Nitter, dan Raimundo Panikkar, bagi mereka apa? Kalau hanya agamanya sendiri yang itu benar dan meyakini agamaku ini yang paling benar loh ya, dan orang ini mengatakan semua agama itu salah dan hanya agamaku ini yang paling benar, itu merupakan kesombongan. Itu merupakan apa? Merupakan istilahnya tinggi hati, dan kita nggak boleh. Yuk kita meyakini agama kita yang paling benar, tapi kita jangan menyalahkan kebenaran agama yang lain. Makanya apa? Agama-agama hendaknya yang pertama-tama itu memperlihatkan kerendahan hati, tidak menganggap lebih benar daripada yang lain. Jadi kita hari ini kan sibuk mengatakan agamaku yang paling benar. Yang sana pun juga sibuk agamaku yang paling benar. Itu bagi Katolik jangan sibuk di situ. Melainkan apa? Ayo kita sibuk untuk memperlihatkan kerendah hatian kita sebagai manusia yang beragama. Biar kita tidak menjadi orang yang beragama tapi sombong. Ya, ini tugas kita. Ya kan, kenapa hari ini banyak chaos, banyak fanatisme agama, banyak penistaan agama? Karena kita mengedepankan kebenaran agama masing-masing. Kita lupa untuk menjadi orang yang beragama yang baik. Pertama kita harus menjadi orang yang itu rendah hati. Ya, disitulah
kita nanti menjadi manusia, kalau versinya Islam, menjadi manusia yang itu kelihatan rahmatan lil alamin. Kita nggak kelihatan sombong, kita nggak kelihatan tinggi hati, tapi nanti kita akan mampu dibaca oleh agama lain bahwa agama Islam agama yang rahmatan lil alamin. Nah, itu perspektifnya Katolik. Kalau perspektifnya Hindu, ini ada tokoh yang menurut saya luar biasa yang namanya itu Mahatma Gandhi. Nanti suatu saat kita akan membedah dari Mahatma Gandhi ini ya. Jadi beliau ini mengatakan apa? Semua agama, entah itu Hindu, Buddha, Yahudi, Kristen, Islam, Zoroaster maupun lainnya, itu adalah benar. Kenapa kok beliau mengatakan demikian? Kebenaran itu ada di mana dan ditemukan di setiap agama. Jadi setiap agama itu adalah benar dan itu bisa ditemukan bagi orang yang meyakini agamanya masing-masing. Ibaratnya itu apa? Agama itu seperti pohon yang memiliki banyak cabang, tapi berasal dari satu akar, yaitu the one. Ya, jadi agama yang ada di alam semesta ini memang banyak, tapi kebenaran yang ada di setiap agama itu adalah hakikatnya dari satu akar, yaitu apa? Yaitu the one. Kalau dalam agama Islam yaitu disebut Tuhan. Makanya di dalam The Word Religion ini, terutama di kitab Weda, itu menyatakan apa? Agama yang berbeda-beda itu hanyalah merupakan bahasa yang berbeda yang digunakan Tuhan untuk berbicara kepada manusia. Ya, kita kan tahu kalau orang Yahudi itu tipenya adalah tipe yang suka membangkang. Nah, Tuhan itu ingin berdialog dengan mereka, dengan orang Yahudi. Nanti dialognya Tuhan kepada orang Kristen pun juga berbeda. Nanti dialognya Tuhan dengan orang Islam itu pun juga berbeda. Artinya apa? Artinya kenapa hari ini agama itu kelihatan berbeda-beda? Karena itu adalah bahasanya Tuhan untuk bisa berbicara, untuk agar Tuhan itu bisa berdialog dengan manusia. Kenapa kok demikian? Karena manusianya itu berlevel-level. Iya kan? Makanya apa? Kebenaran itu memang satu. Katanya orang bijak apa? Yaitu dengan nama yang berbeda-beda. Iya kan? Kebenaran itu satu yang sumbernya itu dari satu. Tapi itu berbeda-beda. Dari agama ini, agama kebenaran dikatakan demikian, dari agama ini dikatakan kebenaran demikian, tapi di dalam kitab Veda itu adalah bahasanya Tuhan untuk komunikasi dengan manusia. Makanya kebenaran itu kelihatan berbeda-beda. Walaupun itu berbeda-beda dan banyak macam kebenaran yang ada di setiap agama, tapi pusat dari adanya kebenaran yaitu satu, yang itu sumbernya dari Tuhan. Ada juga dari tokoh Hinduisme, namanya itu Ramakrishna. Dia itu seorang tokoh agama pada abad 19 Masehi. Beliau ini melakukan passing over. Ya, jadi beliau itu keluar dari agamanya yang itu Hinduisme. Beliau itu keluar mencari kebenaran-kebenaran yang itu ada di luar agamanya. Ya, termasuk apa? Termasuk beliau ini mencari Tuhan, mencari di agama Kristen, Islam, Hindu. Ya, nanti hasilnya Ramakrishna ini ternyata hasilnya sama saja. Ternyata setiap agama itu benar. Ternyata setiap agama Kristen, Islam, ternyata Tuhannya itu hanya satu. Makanya apa? Ramakrishna ini mengatakan apa? Banyaknya agama itu sesungguhnya apa? Banyaknya jalan untuk sampai kepada Tuhan. Jadi adanya Kristen, Islam, Hindu, Konghucu itu sebenarnya sebagai kendaraan. Kendaraan untuk kemana? Yaitu untuk menuju ke Tuhan.
Jadi dalam kacamatanya Ramakrishna itu, Tuhan itu satu, tapi jalan untuk menuju Tuhan itu banyak. Makanya itu ditegaskan di kitab Bhagavad Gita, jalan manapun yang ditempuh manusia ke arahku, semuanya aku terima. Terserah kamu mau jalan melalui Kristen, kamu mau jalan melalui Islam, semuanya nggak ada soal, ya. Semuanya diterima, semuanya akan aku terima. Nah, gambarannya dalam perspektif Hinduisme ini, itu gambarannya seperti metafor gunung. Jadi saya bacakan ya, kebenaran Tuhan atau Brahman itu berada di puncak gunung, ya, dari sebuah gunung yang sangat tinggi. Ada berbagai jalan untuk mencapai puncak gunung itu. Ada yang jalannya pendek dan ada yang jalannya panjang. Dan jalan itu sendiri bagaimanapun tidak penting. Satu-satunya yang itu sangat penting apa? Yaitu para pencari yang itu sudah mencapai puncak gunung itu. Jadi kayak teman-teman, kebenaran Tuhan itu gambarannya ada di puncak gunung. Teman-teman itu mau menuju ke puncak gunung, terserah mau ke melalui arah timur, nggak ada soal. Mau melalui arah barat, nggak ada soal. Mau melalui arah tengah, nggak ada soal. Nanti ada jalan yang itu cepat sampai ke gunung. Nanti pun juga ada perjalanan yang sangat panjang yang itu nggak sampai-sampai ke puncak gunung. Walaupun demikian, yang paling penting itu adalah sampai ke puncak gunung itu bertemu dengan Tuhan. Ya, jadi yang penting itu bukan pada persoalan jalan mana yang kita lalui. Kita hari ini kan sibuk kan dengan jalanku ini yang paling benar, motorku ini yang paling benar. Kamu pakai Alphard tapi kamu pakai Agya misalkan. Loh, tapi kita jangan sibuk di situ. Kalau kita sibuk di situ, nanti kita lupa jalan puncak yang paling absolut itu yang mana. Tapi bagi Hinduisme, yang paling absolut itu apa? Ketika seorang manusia itu sudah pada titik yang itu pada di puncak gunung itu, yang itu bertemu dengan Brahman. Itulah yang paling penting. Kita nggak boleh sibuk dengan yang namanya jalan. Kita nggak boleh sibuk dengan yang namanya kendaraan. Itu nggak penting. Yang penting apa? Yang penting kita itu nanti sampai pada puncak gunung itu. Itu dalam perspektif Hinduisme. Kalau dalam perspektif Buddha, ya, ini menurut saya menarik. Ajaran Buddha itu bersifat terbuka. Itu ada metode yang disebut ehipassiko. Ya, maksudnya apa? Datangi, lihatlah dan buktikan. Jadi orang Buddha ini tidak suka dengan adanya kepercayaan yang itu membabi buta. Maksudnya apa? Hanya ngintil saja, hanya meyakini saja, tapi tidak didatangi, tidak dilihat, dan tidak dibuktikan. Agar kita kepercayaannya itu benar dan kepercayaan kita sehat, kita harus membuktikannya. Ya, jadi kita nggak boleh yang namanya orang yang percaya tapi hanya ngintil, hanya ngikut-ngikut. Jadi bagi orang Buddha, kepercayaan yang itu absah ketika apa? Ketika itu bisa didatangi dan bisa dibuktikan. Makanya ada istilah Digha Nikaya Kalama Sutta. Ini kan bahasanya orang Buddha. Jadi katanya apa? Janganlah percaya begitu saja berita yang disampaikan kepadamu. Janganlah percaya begitu saja apa yang tertulis di dalam kitab-kitab suci. Juga apa yang dikatakan sesuai logika atau kesimpulan belaka. Juga yang dikatakan oleh para pertapa yang itu menjadi gurumu. Tetapi apa? Terimalah kalau engkau sudah membuktikannya sendiri. Jadi yang pertama apa? Jangan mudah percaya. Bahkan di dalam kitab suci pun yang itu sudah tertulis, kita pun juga jangan mudah percaya sebelum apa? Sebelum kita itu membuktikannya sendiri. Makanya nanti inti ajaran agama Buddha itu ada di
Kudaka Nikaya, bahasanya ya, ada Kudaka Pata. Maksudnya apa? Ayo kita menjadi orang Hindu atau teman-teman yang beragama Hindu, atau kita bisa memakai kebijaksanaan agama Hindu. Ayo kita menjadi manusia yang itu tidak melakukan kejahatan. Tapi apa? Ayo kita menjadi manusia yang selalu berbuat kebajikan. Serta apa? Serta senantiasa menyucikan hati dan pikiran kita. Inilah inti ajaran agama Buddha. Jadi jangan sekali-kali kita itu melakukan kejahatan, entah sekecil apapun, baik itu secara praksis maupun secara ide. Makanya para filosof Yunani itu kan mengatakan, adillah sejak ada di dalam pikiran. Kalau pikiran kita itu sudah adil, kalau pikiran kita itu sudah baik, otomatis yang kita lakukan itu baik dan adil. Kenapa kok hari ini perilaku kita ada yang jahat, entah itu kecil dan itu besar? Karena masih ada pikiran kejahatan yang ada di dalam pikiran kita, ya kan? Pikiran-pikiran kita itu kan ada yang namanya perampok, ada yang namanya pembunuhan, ada yang namanya kelicikan. Kalau bisa semuanya itu dibuang, tinggalkanlah pikiran dan hati yang itu semuanya baik dan benar. Disitulah hati dan pikiran kita itu suci, dan itu yang diharapkan di ajaran agama Buddha. Makanya ada prinsip Buddha. Yang pertama apa? Orang itu harus memperhatikan kepentingan orang lain di samping kepentingan sendiri. Itu adalah sesuatu yang paling baik. Jadi pikirkanlah orang lain sebelum kita itu memikirkan diri kita sendiri. Jadi kalau kita itu bisa menjadi orang yang terbaik, kita itu bisa memperhatikan kepentingan orang lain. Kayak teman-teman misalkan yang satu kos, ya, teman-teman sukanya sholawat, tapi temannya itu sukanya metal. Ya teman-teman harus bisa memperhatikan kepentingan orang lain. Oh, biar sama-sama nyaman, biar sama-sama enak, ayo kita sekali-kali sholawatan, sekali-kali metal, kan demikian. Nah, itu prinsipnya Buddha. Ada juga yaitu seseorang itu tidak akan dapat menolong orang lain sebelum ia itu menolong dirinya sendiri. Jadi teman-teman kok ingin menolong orang lain, tolonglah dirinya sendiri. Atau teman-teman itu ingin mengajarkan kebaikan kepada orang lain, step pertama apa? Jadilah manusia yang itu baik, baru bisa mengajarkan kebaikan orang lain. Kayak saya sering bilang, kalau teman-teman itu ingin mencintai orang lain, step pertama apa? Cintalah pada diri sendiri. Kalau teman-teman sampai hari ini tidak bisa mencintai dirinya sendiri, ya sampai kapanpun tidak akan bisa mencintai orang lain. Atau bisa juga apa? Kalau teman-teman itu belum bahagia sampai hari ini, ya sampai kapanpun tidak akan bisa membahagiakan orang lain. Artinya apa? Ayo kita jadikan diri kita ini menjadi manusia yang wow dulu. Atau dalam bahasa filsafat, ayo kita jadikan diri kita untuk bisa menjadi manusia yang bijaksana. Dengan demikian apa? Dengan demikian kita itu bisa memberikan kebijaksanaan kita kepada orang lain. Ya, jadi kok teman-teman hari ini kok belum bisa menjadi manusia yang baik, ya sampai kapanpun tidak akan bisa memberikan kebaikannya kepada orang lain. Step pertama apa? Kita harus menjadi manusia yang baik dulu. Makanya sabdanya Sang Buddha itu apa? Tidak mungkin orang yang terperosok ke dalam lumpur dapat menarik orang lain dari lumpur. Hanya orang yang telah bebas dari lumpur yang itu bisa menolong orang yang terjerumus dari lumpur. Jadi teman-teman hari ini kok belum bahagia kayak tadi, ya belum bisa membahagiakan orang lain. Kalau teman-teman hari ini belum bisa harmonis dengan dirinya, ya tidak akan bisa harmonis dengan orang lain.
Jadi apa? Jangan lupakan diri kita. Ya, jadikanlah diri kita itu menjadi orang yang baik dulu, baru kita mampu memberikan kebaikan kita kepada orang lain. Inilah perspektifnya Buddha. Oke, kita lanjutkan. Ada juga yaitu Konghucu. Itu kan ada logo, ada simbol putih yang di dalamnya itu ada hitam. Ada hitam juga yang di dalamnya itu ada putih. Itu yang disebut di dalam agama Konghucu yaitu yin yang. Maksudnya apa? Alam semesta ini diliputi adanya yang itu saling melengkapi. Ya, alam semesta ini walaupun berbeda, tapi hakikatnya ternyata itu saling melengkapi. Ya kan? Aku yang sebagai laki-laki dan kamu yang sebagai perempuan itu kan berbeda. Tapi hakikatnya aku yang laki-laki, kamu yang perempuan, hakikatnya kita itu saling melengkapi. Kayak tadi saya menyebutkan, kalau Tuhan itu kok hanya menciptakan makhluk yang itu laki-laki semua, akhirnya yang terjadi nanti apa? Hampa, sumpek, judek. Hari ini ketemu laki-laki, besok laki-laki, besoknya laki-laki. Yo hidup ini nggak lengkap. Kenapa kok hidup ini lengkap? Karena ada perbedaan, ada siklus, ya. Jadi apa? Adanya perbedaan di alam semesta ini itu bukan yang namanya pertentangan, melainkan apa? Melainkan adanya keharmonisan karena saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kita misalkan hari ini membaca siang itu yo siang dan itu berbeda dengan malam. Loh, hakikatnya itu saling melengkapi loh ya. Kalau nggak ada siang, nggak ada malam. Kalau nggak ada matahari, nggak ada bulan. Ya, itu kan ada perbeda-bedaan, tapi saling melengkapi yang itu lahir yang namanya harmonis di tengah alam semesta. Itulah yang disebut yin yang. Makanya ada ayat pluralisme. Yang pertama apa? Ini menurut saya petuah-petuah dari Konghucu. Tidak ada yang harus, tidak ada yang tidak harus. Maksudnya apa? Seseorang itu harus menjadi orang yang bijaksana. Ya, jadi nggak ada yang itu kita kejar secara mati-matian, itu nggak ada. Ya biasa-biasa aja. Kalau belajar ya belajar, ngejar cewek ya cewek. Kalau diputus ya sudah cari cewek yang lain. Karena apa? Tidak ada yang harus dan tidak ada yang tidak harus. Misalkan teman-teman, saya harus demikian, saya harus mendapatkan cewek yang saya taksir, ya. Nanti kalau teman-teman itu mengharuskan untuk dapat cewek yang itu ditaksirnya, nanti kalau tidak dapat, nanti yang terjadi galau. Makanya Konghucu itu punya ayat tidak ada yang harus, tidak ada yang tidak harus. Ada juga kesalahan adalah kebenaran yang tertunda dan kebenaran adalah kesalahan yang tertunda. Mungkin hari ini kita itu masih salah, itu adalah kebenaran yang tertunda. Karena apa? Karena kita belum punya ilmunya. Akhirnya perilaku kita salah, akhirnya pikiran kita salah. Tapi jangan pesimis. Kenapa kok kita salah? Karena itu adalah kebenaran yang tertunda. Dan kebenaran itu adalah kesalahan yang tertunda. Maksudnya itu bagi perspektif Konghucu. Jadi semuanya itu tidak selalu benar dan semuanya itu tidak selalu salah. Makanya apa? Kata-kata bijak tersebut itu apa? Seseorang itu tidak mungkin berbuat salah terus. Dan seseorang itu pun juga tidak selalu salah. Jadi nggak ada manusia yang itu benar terus, itu nggak ada. Dan kita kok merasa hidup kita selalu benar terus, itu kan juga nggak mungkin. Pasti ada titik hitam, pasti pun juga ada titik
putih, tapi kita jangan lupa di setiap adanya kesalahan pasti ada kebenaran. Makanya di dalam logo itu ada putih yang di dalamnya itu ada hitam yang di dalamnya itu ada putih. Maksudnya apa? Setiap kebenaran pasti ada titik kesalahannya, dan setiap kesalahan pasti di dalamnya ada titik kebenaran. Artinya apa? Tidak ada kebenaran total, itu enggak ada. Tidak ada kesalahan total, itu enggak ada. Setiap kebenaran pasti ada salahnya, dan setiap kesalahan pasti ada benarnya. Ya kan? Kayak tadi ada malam, ada siang. Enggak mungkin alam semesta ini siang terus, itu enggak mungkin. Enggak mungkin alam semesta itu malam terus, itu pun juga enggak mungkin. Itulah yang disebut adanya perbedaan, tapi apa? Tapi saling melengkapi. Makanya bagi orang Konghucu, hidup ini harmonis karena saling melengkapi. Yang ketiga apa? Jangan inginkan apa yang tidak layak, dan jangan lakukan apa yang tidak patut. Jadi kira-kira layak enggak saya itu di S1 pacaran? Kalau enggak layak, jangan inginkan punya cewek. Kan simpel. Dan jangan lakukan apa itu yang enggak patut. Oh, kira-kira tadi. Kira-kira kalau S1 itu enaknya pacaran atau jomblo ya? Oh, enaknya itu yang lebih baik itu jomblo saja, biar demikian. Yo lakukan itu. Karena apa? Karena itu yang terbaik. Yang terakhir apa? Ketika kita merasa bahwa keyakinan kita itu yang paling benar, maka kita itu apa? Hendaknya itu tidak menyalahkan keyakinan orang lain. Ya, jadi teman-teman boleh mengatakan keyakinan ini yang paling benar, itu absah, itu enggak ada soal. Tapi yang menjadikan persoalan apa? Kita jangan menyalahkan keyakinan orang lain. Karena apa? Bagi Konghucu, adanya egoisme itu akan menimbulkan konflik. Jadi adanya saling salah menyalahkan adanya perbedaan keyakinan itu nanti menjadikan masyarakat yang itu saling konflik. Ya, itu perspektif Konghucu. Oke, terakhir ada dari Bapak Pluralisme Agama yang ada di Indonesia, yaitu Gus Dur. Beliau ini mengatakan, tidak penting apa agama atau sukumu. Kalau engkau bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang itu tidak pernah bertanya apa agamamu. Jadi ayo kita menjadi orang yang itu bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk semua orang. Jangan dilihat etnisnya apa, agamanya apa, budayanya apa. Kalau itu manusia, ayo kita berperilaku baik kepada mereka. Kalau kita bisa berperilaku baik yang santun, yang bisa hormat kepada mereka, orang yang itu berbeda dengan kita, entah itu orang yang agamanya berbeda dengan kita, mereka itu tidak akan bertanya agamamu itu apa, enggak akan bertanya. Karena apa? Karena kita itu sudah mencerminkan sebagai manusia yang itu bisa memperlakukan kebaikan kepada orang lain. Ya, jadi teman-teman kok misalkan beragama tapi kok perilakunya jelek, nanti yang menjadi kambing hitam itu adalah agama yang diyakininya. Itu kok teman-teman perilakunya kok jelek ya, agamanya apa sih? Tapi saya sudah tahu, oh agamanya Islam. Nanti yang jadi kambing hitam itu adalah Islamnya. Ya, kenapa kok Islam itu kelihatan citranya itu menurun, degradasi? Karena kita itu belum bisa secara optimal melakukan yang terbaik untuk semua orang. Makanya Mbah Abdurrahman Wahid, ayo kita harus menjadi manusia yang bisa berbuat baik untuk semua orang, biar mereka itu tidak bertanya agamamu itu apa. Oke, itu ya, itu dari pluralisme. Oke, semoga ini menjadi amal kebaikan kita. Ya, oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.